Masih seputar harga cabai pemirsa yang tembus Rp150.000 di Gunung Kidul, Yogyakarta, ternyata tidak berdampak bagi kesejahteraan para petani. Meski harga cabai naik, namun petani tidak merasakan keuntungan lantaran cabai di perkebunannya banyak yang busuk. Sejumlah petani di desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta ini tampak tak sesumringah biasanya. Bagaimana tidak, kenaikan harga cabai yang seharusnya dibarengi dengan penghasilan yang naik justru tidak dirasakan oleh para petani ini. Tanaman cabai milik mereka kini layu bahkan mati. Tak tanggung-tanggung, kematian tanaman cabai milik petani mencapai 60%, di mana biasanya mampu memanen antara 70-90 kg cabai, kini hanya berkisar 20 kg. Matinya tanaman cabai yang ada dikarenakan para petani kini menghadapi musim penghujan sehingga tanaman cabai mengalami busuk. Dan kita kendalanya banyak pohon yang mati, Mas. Kita aja nanam hampir 1.000, kurang lebih 60-70% banyak yang mati. Ya kalau sekarang nyampe sekali panen bisa nyampe 20 kilo, yang awal-awal ya lebih baik lagi. Cuman ini karena musim hujan, musuhnya banyak. Para petani ini hanya berharap pemerintah dapat memberikan subsidi pupuk agar para petani tidak mengalami kerugian yang lebih banyak, sebab selama musim tanam ini, para petani secara mandiri menyediakan pupuk yang menghabiskan jutaan rupiah selama musim panen. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Anyus melaporkan. Pemirsa, tingginya harga cabai berdampak pada proses produksi sejumlah pedagang makanan, khususnya mereka yang menggunakan cabai sebagai komoditi masakannya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Bunga Ayu di salah satu rumah makan Padang kawasan Jakarta Pusat. Bunga, apa yang dilakukan para pedagang untuk mensiasati kenaikan harga cabai ini? Ya baik Prisa, siapa sih yang tidak mengenal dengan makanan atau masakan Padang? Pastinya ini dengan ciri khas rasa pedasnya. Dan ciri khas rasa pedas ini juga berbahan baku dari cabai. Kita ketahui cabai ini sudah naik seminggu ini. Dan saya sudah ada di rumah makan Padang. Ini kita ingat lagi nih pemirsa, makanan-makanan ini yang kaya dengan makanan pedas seperti ikan balado, kemudian ada telur balado. Dan masih banyak lagi seperti ada juga bumbu atau cabai hijau yang biasa kita makan. Kita akan tanya-tanya dengan pengelola yang ada di rumah makan Padang sini. Kita tanyakan bagaimana siasatnya dia untuk mengatasi harga cabai yang naik ini. Kita bergabung di sini dengan Pak Nur ya Pak. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Iya, Pak Nur, harga cabai ini naik ya Pak. Kita ketahui udah seminggu ini ya hampir setengah kali lipat. Nah, siasat dari rumah makan Padang ini gimana Pak? Untuk siasat paling kita biasa porsi 2 kilo kita kurangin jadi 1,5 kilo gitu. Nah, untuk misalnya pembeli yang suka cabai paling kita kasih ini aja, kasih tambahin minyak dikit gitu aja. Oke, tapi kalau kita kurangi dari porsi cabai itu tadi Pak, apakah juga mengurangi cita rasa dari makanan Padang itu? Oh udah pasti itu ngurangin, kalau kita kurangin cabai pasti ngurangin. Soalnya kan kita kan makanan Padang kan bahan pokoknya kan cabai semua. Sempat ada komplain nggak Pak dari pembeli mungkin seminggu ini? Sempet kok, rasanya agak beda gitu kan, gitu. Oke, harapan ke depan nanti gimana nih Pak? Terakhir nih pertanyaannya, harapan nanti supaya nanti kembali normal atau gimana nih? Harapan kita sih secepatnya biar kembali normal lah. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Nur atas waktunya. Silakan dilanjutkan Pak untuk aktivitasnya. Nah, Prisa, itu tadi siasat dari pemilik maksud kami pengelola dari makanan rumah Padang dengan cara mengurangi porsi pada saat pemasakan tadi hanya 1 hingga 2 sendok. Namun hanya sedikit saja karena menginginkan agar nantinya pembeli tetap bisa merasakan makanan Padang ini. Prisa. Iya, terima kasih Bunga Ayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah,